Ragnarok, pertempuran akhir zaman dalam mitologi Nordik. Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu Ragnarok. Di tengah suara guntur dan kilat yang menggelegar, mitologi Nordik menggambarkan sebuah kisah yang syarat dengan intrik, pengkhianatan, dan takdir. Ini bukan sekedar pertempuran antara dewa dan makhluk jahat, tetapi sebuah simbol dari siklus kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dalam perjalanan ini kita akan menyelami detail-detail menegangkan dari Ragnarok, penelusuran nasib para dewa dan makhluk-makhluk mitos yang terjalin dalam narasi epik yang menggugah jiwa. Cerita dimulai dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa akhir zaman semakin dekat. Musim dingin yang panjang dan kejam dikenal sebagai Fimbulwinter menyelimuti bumi. Salju tidak kunjung berhenti dan perang di antara manusia terjadi di mana-mana. Di Norse, suasana gelap merayap ke dalam hati dan pikiran. Ketika manusia saling menyerang demi bertahan hidup, para dewa di Asgard mulai merasakan bahwa kekuatan jahat semakin mendekat dan ketegangan terasa di seluruh dunia. Din, pemimpin para dewa, mengetahui bahwa ia tidak bisa mengabaikan peringatan ini. Ia pergi ke sumber kebijaksanaan Mimir untuk mendapatkan informasi tentang masa depan. Dalam pertemuan mereka, Mimir mengungkapkan ramalan yang menyedihkan tentang pertempuran yang akan datang. Dewa-dewa harus bersiap menghadapi makhluk-makhluk jahat yang akan bangkit, dan tidak ada yang akan selamat dari pertempuran ini. Mimir menambahkan bahwa dalam kekalahan terdapat pelajaran penting tentang keberanian dan pengorbanan. Sementara itu, di dunia bawah, Loki, dewa pengkhianat yang dibelenggu karena kejahatannya, mengawasi pergerakan para dewa. Ia tahu bahwa ia akan menjadi bagian dari pertempuran ini, dan meskipun terikat, nasibnya tidak dapat terpisahkan dari Ragnarok. Ketika Loki akhirnya dibebaskan oleh anak-anaknya, Fenrir si serigala raksasa dan Jormungandr ular raksasa yang mengelilingi bumi, semua bersiap untuk menentang para dewa di pertempuran akhir. Loki dengan kecerdikannya merencanakan kebangkitan kekuatan kegelapan untuk melawan dewa-dewa yang pernah ia sebut sebagai teman. Dengan peringatan Mimir di telinga, Odin memanggil para dewa untuk berkumpul di Valhalla. Di sana mereka merencanakan strategi untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Pertempuran ini dipenuhi oleh keheningan yang mendalam. Masing-masing dewa yang merasakan beratnya tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Freya, dewi cinta dan perang, berbicara tentang pentingnya semangat juang, sementara Thor, dewa petir, mengungkapkan keinginannya untuk bertarung hingga akhir meskipun resiko yang ada. Mereka tidak hanya melatih kemampuan bertarung, tetapi juga memperkuat ikatan satu sama lain. Dalam latihan, Thor melatih kekuatannya dan mengasah palu Mjolnirnya, sementara Freya membangkitkan semangat para Valkyrie yang akan menjadi pengantar jiwa-jiwa para pejuang yang jatuh di medan perang. Setiap dewa memiliki peran yang berbeda, tetapi mereka menyadari bahwa dalam persatuan terletak kekuatan. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, mengingat kembali saat-saat mereka bersatu menghadapi tantangan sebelumnya. Di sisi lain, Loki yang dibebaskan mempersiapkan pasukan kegelapan. Ia membangkitkan para makhluk jahat, termasuk raksasa es dan raksasa api, dan satu bulan purnama bersinar di langit. Pasukan Fenrir dan Jormungandr mulai bergerak menuju lapangan Vigrid, tempat di mana pertarungan akhir yang akan terjadi. Keberanian Loki dalam mengumpulkan kekuatan kegelapan menunjukkan beberapa berbahayanya pengkhianatan ketika jiwa seseorang terjebak dalam kebencian dan dendam. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Saat matahari terbenam di hari yang telah ditentukan, langit gelap dipenuhi suara guntur dan kilat. Di lapangan Vigrid, tempat yang dipilih untuk pertempuran, para dewa berkumpul, siap menghadapi musuh-musuh mereka. Di sisi lain, pasukan jahat yang dipimpin oleh Loki bersiap untuk menyerang. Angin kencang berhembus,
menandakan bahwa akhirnya sudah dekat. Pertempuran dimulai dengan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Thor melawan Jormungandr, serangan-serangan mereka mengguncang bumi. Suara dentingan senjata, teriakan, dan jeritan menggema di seluruh alam. Odin dengan pedang Gungnir di tangannya berhadapan dengan Fenrir. Setiap serangan menimbulkan getaran yang menggeletar jantung semua makhluk hidup. Para Valkyrie dengan keberanian yang membara terbang di atas medan perang, membantu para pejuang terjatuh dan membawa mereka ke Valhalla. Namun, tidak semua dewa dapat bertahan. Dalam kekacauan, Odin mengalami nasib tragis. Fenrir dengan kekuatan luar biasa menggigit leher Odin dan membawanya ke dunia kegelapan. Kehilangan pemimpin, mereka membuat dewa-dewa terpuruk dalam duka. Namun mereka tidak bisa berhenti berjuang. Mereka tahu bahwa kehormatan para pejuang harus dijaga, bahkan ketika dewa-dewa jatuh satu persatu. Menyusul jatuhnya Odin, Thor dalam kemarahan dan kesedihan melawan Jormungandr dengan segenap kekuatan. Dengan palu Mjolnir yang berkilauan, ia berhasil membunuh ular raksasa itu, tetapi tidak tanpa akibat. Racun yang menyebar dari tubuh Jormungandr menimbulkan efek yang fatal. Thor terpapar racun ular dan dalam beberapa langkah setelah mengalahkan musuhnya, ia juga terjatuh tewas di tanah yang diliputi darah. Di tengah pertempuran, Freya berjuang melawan raksasa-raksasa jahat, berusaha untuk menjaga semangat para pejuang yang tersisa. Namun pengkhianatan merayap ke dalam jantung para dewa. Loki dengan keahliannya dalam tipu daya menciptakan keraguan di antara pasukan dewa. Ketika beberapa dewa mulai meragukan keberanian mereka, hal ini memicu kekacauan lebih lanjut. Sementara itu, Freya dan dewa-dewa lainnya berjuang melawan pasukan jahat. Mereka merasakan kehilangan dan kesedihan yang mendalam, tetapi semangat mereka tidak pernah padam. Mereka bertarung dengan segenap kekuatan meskipun banyak yang jatuh dalam pertempuran. Kebangkitan dari makhluk-makhluk jahat yang pengkhianatan yang dilakukan oleh Loki menambah kesedihan dalam pertempuran yang brutal ini. Ketika debu pertempuran mulai mereda, dunia dipenuhi dengan kehampaan. Tiada dewa yang tersisa untuk merayakan kemenangan dan tidak ada jiwa tersisa yang melihat hari baru. Pertempuran ini mengakhiri banyak kisah, tetapi juga meninggalkan jejak tragedi yang dalam. Setelah kehancuran, dunia terbenam dalam kegelapan. Namun mitologi Nordik tidak hanya berbicara tentang akhir, tetapi juga tentang harapan baru. Dalam kegelapan, bumi yang hancur akan terlahir kembali. Dari sisa-sisa dewa yang tersisa, ada yang akan muncul kembali, dan makhluk-makhluk baru akan menghuni dunia. Dua manusia, Liv dan Livsrasir, selamat dari kehancuran. Mereka bersembunyi di dalam hutan, dilindungi oleh dewa yang tersisa. Setelah pertempuran berakhir, mereka akan keluar dari persembunyian mereka dan mengisi kembali bumi dengan kehidupan. Dari sisa-sisa dewa yang ada selamat, dan mereka akan membangun kembali dunia yang baru. Mitos ini menggambarkan bagaimana setelah setiap bencana besar akan selalu ada kelahiran baru, di mana permukaan bumi yang hancur akan kehidupan mulai tumbuh kembali. Dari setiap teteh darah yang lumpuh, tumbuh tunas baru. Matahari yang hilang akhirnya akan muncul kembali, menyinari bumi yang baru. Kehidupan akan terlahir dari debu dan kehampaan, dan siklus kehidupan akan dimulai kembali. Ragnarok mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan kematian, pengorbanan, serta kekuatan yang mengalir dalam setiap jiwa. Meskipun pertempuran ini mengakhiri banyak kisah, ia juga membuka babak baru. Dalam kegelapan selalu ada harapan. Kisah Ragnarok adalah pengingat bahwa meskipun tantangan dan kesulitan mungkin datang, ada kekuatan dalam kebangkitan dan pembaruan. Ragnarok juga memberikan pelajaran tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Para dewa meskipun kuat, tidak terhindar dari kesalahan dan pengkhianatan. Namun mereka menunjukkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian, keberanian dan integritas adalah hal yang paling berharga. Keputusan yang diambil di saat-saat genting
bisa membentuk masa depan dan menentukan nasib banyak jiwa. Dalam konteks yang lebih luas, Ragnarok mencerminkan perjalanan manusia. Setiap individu menghadapi pertarungan mereka sendiri. Setiap kegagalan dapat menjadi pelajaran, dan setiap akhir membawa potensi untuk mulai kembali. Dalam kehidupan kita dihadapkan pada pilihan apakah kita akan melawan arus atau bangkit kembali setelah jatuh. Seperti para dewa yang berjuang meskipun mengetahui kemungkinan kekalahan, manusia juga memiliki kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Warisan Ragnarok terus hidup dalam berbagai bentuk dari sastra hingga seni. Cerita ini telah menginspirasi banyak karya, mengunggah imajinasi generasi demi generasi. Dengan kekuatan simbolisnya, Ragnarok menjadi cerminan dari harapan dan perjuangan. Setiap kali kita menghadapi krisis, kita dapat menemukan kekuatan dalam kisah ini untuk tidak menyerah, tetapi berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap pertempuran dapat pelajaran, dalam setiap kehilangan ada kesempatan untuk bangkit. Di dunia modern, di tengah tantangan yang kita hadapi, pelajaran dari Ragnarok mengajak kita untuk bersatu, berjuang, dan mengingat bahwa meskipun kegelapan datang, cahaya akan selalu kembali. Ini adalah pelajaran yang tidak hanya berlaku untuk dewa-dewa Nordik, tetapi juga untuk setiap individu yang berjuang di dunia ini. Ragnarok adalah cerminan dari kompleksitas hidup itu sendiri. Ia menggambarkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan, keberanian dan pengkhianatan, kehidupan dan kematian. Mitologi Nordik dengan kehidupan dan kegelapannya mengajarkan kita bahwa dalam setiap akhir terdapat potensi untuk awal yang baru. Meskipun dewa-dewa jatuh, kisah mereka tidak berakhir di sana. Mereka meninggalkan warisan dan pelajaran bagi generasi mendatang. Dalam setiap pertarungan, kita dapat menemukan harapan. Dalam setiap kegelapan, kita dapat menemukan cahaya. Seperti yang diyakini oleh para penyair, dan di zaman kuno, bahkan dalam kegelapan terberat, cahaya akan selalu bersinar kembali. Dalam setiap akhir ada kemungkinan untuk membangun kembali, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan selalu berputar dalam siklus yang tak terhindar. Ketika kegelapan datang, harapan selalu ada untuk ditemukan. Sebagaimana para dewa merasakan kesedihan dan kehilangan, kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi dalam setiap momen kegelapan, kita memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita. Dengan cara ini, Ragnarok tidak hanya menjadi akhir para dewa, tapi juga sebuah permulaan baru untuk kehidupan yang akan datang. Dalam setiap pertempuran, terdapat pelajaran. Dalam setiap kehilangan ada kesempatan untuk bangkit. Dan seperti halnya mitologi Nordik yang terus hidup dalam cerita, begitu juga dengan semangat manusia yang tak pernah padam. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.